Shalom saudara-saudara Kristen dimanapun berada saat ini. Kita sungguh bersyukur hari ini kita sudah memasuki masa-masa Prapaskah. Pasti sudah banyak hal-hal yang kita kerjakan. Mulai dari rutin merendahkan diri, menikmati pengorbanan Kristus melalui pembacaan firman Tuhan, bahkan juga melakukan kegiatan-kegiatan gereja untuk menyambut Jumat Agung dan juga Paskah. Saudara-saudara Kristen, jika saat ini kita kembali ke kisah Yesus Kristus 2000 tahun lalu, hari ini, malam ini adalah di saat di mana Tuhan Yesus dan murid-murid mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Mereka melakukan perjamuan malam seperti yang kita baca mulai dari Yohanes 13. Tapi satu hal yang perlu diingat, perayaan Paskah yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu bukanlah kebangkitan Tuhan Yesus, namun peristiwa pembebasan mereka dari perbudakan Mesir kepada kemerdekaan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Kita kembali kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini adalah di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Banyak hal yang ia lakukan dan kerjakan kepada murid-muridnya. Namun ada satu peristiwa yang perlu kita ingat berdasarkan kesaksian Yohanes, Injil Yohanes yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri yang dikasihinya, menceritakan bahwa di malam ini, ketika mereka selesai perjamuan, Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang harusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang guru. Apakah itu? Ya, benar. Membasuh kaki murid-murid. Jika kita kembali kepada sejarah dan budaya di saat itu, tindakan membasuh kaki adalah tindakan yang paling rendah yang dilakukan oleh seorang budak. Jika seorang tuan kedatangan tamu, maka setiap tamu kakinya harus dibasuh oleh seorang budak di depan pintu sebelum masuk ke rumah. Yesus secara sempurna, Allah yang telah menjadi manusia merendahkan diri menjadi seperti budak, bukan seperti budak, menjadi budak, mengerjakan hal itu kepada murid-muridnya. Kita yang beriman bahwa Yesus adalah Allah, tapi dengan kasih yang mendalam, Dia memberikan teladan membasuh kaki manusia yang berdosa. Apa katanya? Kita lihat di Yohanes 13. Dia mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan tuan. Ya benar, aku guru dan tuan. Tetapi aku yang guru dan tuan membasuh kakimu, maka dengan demikian perbuatlah juga begitu. Saling membasuhlah kamu." Saya melihat di sini, sebelum Tuhan Yesus memberikan pengajaran, Dia terlebih dahulu mempraktekkan dan melakukannya kepada murid-murid. Tidak heran ketika Petrus dibasuh, dia langsung takut dan menganggap ini tidak layak seorang guru membasuh kakiku. Karena ini sebenarnya pekerjaan budak. Di mana ada guru atau tuan yang membasuh muridnya atau orang yang statusnya lebih rendah dari dia? Manusia dalam segala keegoannya tidak akan mau melakukan itu. Tapi ini seorang pribadi, bahkan Allah yang menjadi manusia, melakukannya kepada murid-murid. Bukankah ini teladan yang sempurna yang perlu kita tiru juga? Mengapa Tuhan Yesus melakukan ini? Ini untuk menunjukkan kerendahan hati yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpin bisnis dan segala macamnya, apa katanya? Kerjakan apa yang ku katakan. Tapi Yesus mau menunjukkan, kerjakan, lakukan apa yang ku perbuat. Teladanilah apa yang ku perbuat. Ini mau mengajarkan mereka untuk saling merendahkan hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, mau melakukan hal kotor, merendahkan diri satu sama lain. Bukankah Yesus sangat luar biasa? Dan setelah perintah ini datang, Tuhan Yesus memberikan suatu perintah juga kepada murid-murid, yaitu untuk saling mengasihi. Kenapa perintah ini muncul ketika Tuhan Yesus sudah memberikan teladan tersebut? Karena kerendahan hati
tidak jauh dan tidak terpisah dari perbuatan kasih. Seseorang yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya engkau saling mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu." Pertanyaannya, apa maksudnya perintah baru? Saudara-saudara Kristen, perintah untuk mengasihi itu sudah ada sejak perjanjian lama. Ketika orang Israel dalam perjalanan menuju Kanaan dari Mesir, ketika dibebaskan dari perbudakan, Tuhan memerintahkan mereka di Ulangan 6 untuk mengasihi Allah. Bahkan ada juga perintah untuk mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi Tuhan membuat perintah baru. Maksud perintah baru di sini adalah tetap mengasihi. Tapi mengasihi seperti apa? Bukan mengasihi sesama seperti diri sendiri, lebih dari itu. Yaitu, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi teladannya, hal barunya, mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Apa itu? Mau memberikan nyawa. Itulah kasih Kristus. Bukti kasihnya yang paling besar adalah mengorbankan nyawanya untuk orang yang dia kasihi. Jadi bagi kita orang-orang Kristen, mengasihi sesama bukan hanya ketika kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri, namun ketika kita, jika diminta nilai yang paling tertinggi, sampai memberikan nyawa. Itulah tuntutan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita murid-murid di zaman kini. Mengapa hal ini muncul, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika saya merenungkannya, saya mengingat karena orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan itu rentan dengan pertikaian dan pertengkaran. Banyak dalam suatu kelompok organisasi Kristen yang sudah percaya pun ketika bertemu dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, sering sekali konflik. Kita lihat juga di kelanjutan selanjutnya, doa Tuhan Yesus juga mendoakan supaya mereka tetap satu. Supaya mereka satu, sama seperti aku dan engkau ya Bapa satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah murid-muridku, yaitu ketika mereka mengasihi. Doa Tuhan Yesus bahkan sebelum dia mati, dia mendoakan murid-murid supaya saling mengasihi. Dia mendoakan murid-murid kepada Bapa dua syafaatnya. Dari sini saya melihat, dia tidak hanya memberikan teladan, dia tidak hanya mengasihi, namun juga dia mendoakan murid-murid dan semua orang percaya supaya dimampukan untuk menjadi satu. Ketika kita dalam organisasi Kristen dan kita tidak sama-sama berjuang untuk menjadi satu, bukankah kita sudah melanggar dan juga sudah menyakiti hati Tuhan karena tidak mau bekerja sama untuk saling mengasihi, sementara Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sudah mendoakan kita supaya kita diperlengkapi dan dimampukan untuk menjadi satu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang percaya menjelang masa-masa Paskah ini, di mana besok Jumat Agung, kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, dengan nats ini, yaitu supaya kita saling merendahkan hati, membasuh kaki, saling merendahkan hati satu sama yang lain, dan mengasihi sebagaimana Kristus sudah mengasihi, memberikan nyawanya kepada kita. Sebagai orang-orang Kristen yang sejati, mari berjuang untuk saling menerima satu sama lain, mengampuni, dan bahkan mengasihi, berusaha untuk menjadi satu. Karena apapun yang terjadi, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu anggota tubuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita satu dan harus saling mengasihi. Jikalau saat ini ada orang-orang yang tidak kompak denganmu, atau kamu benci, atau kamu kesel dan sulit untuk mengasihi, ingatlah, Tuhan Yesus sudah mendoakanmu kepada Bapa supaya kamu mampu mengasihinya. Sekarang maukah kita merendahkan hati untuk mau mengasihi, mengampuni, dan juga mau bersatu dengan sesama orang percaya? Sekali lagi, tidak bersatu ini dan tidak mengasihi ini adalah memang penyakit orang-orang percaya juga, meskipun sudah percaya dan menerima keselamatan. Tidak heran Paulus juga pada jemaat Filipi 2, itu juga isunya. Karena adanya pertikaian, meskipun mereka adalah jemaat yang sangat ia kasihi. Euodia Sintike sudah pun nasihati supaya bersatu hati. Artinya apa?
orang-orang percaya rentan dengan permasalahan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari orang Kristen dimanapun berada, hari Kamis ini mengingat masa-masa menjelang kematian Tuhan Yesus, ingatlah kerinduan Yesus kepadamu, kepada dia, kepada saya, kepada kita semua, untuk memberikan teladan dengan merendahkan hati, saling membasuh, artinya saling merendahkan hati. Yang kedua, mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi, menjadi satu. Dengan demikian semua orang dapat melihat dan percaya serta mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat menikmati masa Prapaskah. Kiranya kita semakin memahami dan menyadari betapa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa kita dikasihi oleh Allah Bapa, betapa kita telah dipersiapkan, bahkan juga selalu dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk memuliakan Dia dalam segala tindakan kita, ucapan, perkataan kita, untuk menjadi saksi-saksinya, yaitu murid Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Kamis putih untuk kita semua.